Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 4, tema 2, subtema 1, sumber energi, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Ayo, siapa yang tahu? Siti memiliki kincir angin yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Nah, anak-anak, maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik. Ikuti langkah-langkah pembuatannya berikut ini ya. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat kincir angin dari kertas. Yang pertama, kalian persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, yaitu berupa lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum, pin, atau paku payung. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatannya seperti berikut ini ya. Pertama, baliklah kertas lipat origami. Buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik di tengahnya ya. Langkah kedua, guntinglah ujung kertas mengikut garis miring atau diagonal sampai tanda titik di tengah. Lalu tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting tadi ke bagian tengah ya. Selanjutnya, tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Nah, langkah berikutnya, kalian tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Selanjutnya, kita akan membuat kincir air dari plastik. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan yaitu botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi atau sumpit, dan gunting. Langkah-langkah pembuatannya seperti berikut ini ya. Pertama, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-balingnya. Lalu buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik, atur agar jaraknya sama ya. Langkah ketiga, masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Kemudian kincir siap untuk digunakan. Nah, sebagai tambahan, potongan bagian dasar botol buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Lalu masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Nah, anak-anak, itulah tadi cara membuat kincir angin dari kertas dan kincir air dari botol plastik. Mudah sekali bukan? Kalian bisa mencobanya di rumah. Selanjutnya, anak-anak, bawa kincir anginmu yang terbuat dari kertas tadi keluar ruangan ya. Buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Kemudian, kalian juga bisa bawa kincir airmu yang terbuat dari plastik keluar kelas. Tuangkan air ke bagian atas baling-baling. Perhatikan apa yang terjadi. Selanjutnya, anak-anak, kalian diskusikan ya persamaan dan juga perbedaan kedua kincir tersebut dengan temanmu. Nah, kita akan buatkan kolom seperti berikut ini ya. Persamaan kedua kincir dan perbedaan kedua kincir. Yang kita bandingkan itu adalah kincir angin yang terbuat dari kertas dan juga kincir air yang terbuat dari plastik. Persamaan kedua kincir yaitu dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Persamaan yang kedua yaitu membuatnya sangat mudah, hanya menggunakan alat sederhana, mudah dibuat serta tidak menghasilkan polusi. Itulah persamaan kedua kincir ya. Selanjutnya, ini adalah perbedaannya.
yaitu kincir air digerakkan menggunakan tenaga air, sedangkan kincir angin digerakkan oleh angin. Nah, anak-anak, itulah tadi persamaan dan perbedaan antara kincir angin dengan kincir air. Sekarang amatilah proses kerja kincir berikut ini. Tulis hasil pengamatanmu pada tabel berikut ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah proses kerja dari sebuah kincir. Kincir angin mempunyai titik tumpu atau poros pada tengah diameternya dan memiliki bilah. Bilah kincir akan bergerak jika ditiup angin. Semakin kencang angin ditiupkan, maka semakin cepat kincir berputar. Berikutnya, kincir air. Ketika air mengalir mengenai kincir, maka kincir akan berputar pada porosnya. Semakin kuat air mengalir mengenai kincir, maka kincir air akan berputar semakin kuat pula. Itulah cara kerja dari kincir angin dan juga kincir air ya anak-anak. Nah, berdasarkan hasil percobaanmu, kalian diskusikanlah pertanyaan berikut bersama teman kelompokmu. Pertanyaan pertama, apa sumber energi kincir angin? Ya, benar sekali, sumber energi dari kincir angin adalah angin. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kincir angin bisa berputar? Bilah kincir akan bergerak atau berputar jika ditiup angin. Berikutnya, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu diantaranya untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau menggerakkan alat untuk memompa air. Itulah manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil atau zat hijau daun, dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung? Mula-mula, akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun terdapat zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari tersebut sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas. Yuk sama-sama kita pelajari manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Kita simak manfaat sumber energi matahari melalui peta pikiran berikut ini yuk. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Misalnya mengeringkan pakaian basah setelah dicuci, serta mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam, kemudian air laut akan mengkristal menjadi garam.
Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi listrik yang berasal dari PLTS dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi berbahan bakar fosil. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh. Misalnya pada bayi. Suhu tubuh pada bayi mudah mengalami perubahan. Nah, energi panas dari matahari ini dapat menghangatkan tubuh bayi. Manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan. Energi cahaya dari matahari membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari lebih maksimal dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhannya. Sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal, hijau, dan tumbuh subur. Energi cahaya dari matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun akan menyerap cahaya matahari, kemudian diproses untuk menghasilkan sumber energi bagi tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Energi cahaya dari matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membantu proses penguapan air oleh stomata. Proses penguapan air pada tumbuhan berfungsi untuk mengatur suhu tumbuhan. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin banyak pula uap air yang keluar. Manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber vitamin D pada hewan. Vitamin D dari matahari berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan secara alami. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh bagi hewan. Misalnya, buaya. Buaya menghangatkan tubuhnya dengan berjemur. Panas dari matahari berguna untuk mengontrol suhu tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk memudahkan hewan mencari makan. Misalnya, ayam mencari makan pada pagi dan siang hari. Sebab pada malam hari penglihatannya akan berkurang karena kurangnya cahaya. Manfaat sumber energi matahari bagi alam. Energi cahaya dari matahari dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Daerah yang terkena sinar matahari akan menjadi terang. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan terlihat gelap. Energi panas dari matahari dapat menjadi penghangat suhu bumi. Daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat membantu proses penguapan pada siklus air. Panas dari matahari yang sampai ke bumi dapat memanaskan air di lautan sehingga menghasilkan uap air. Uap air akan naik hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut.
Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 4, tema 2, subtema 1, sumber energi, pembelajaran keempat. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, amatilah gambar di samping berikut ini ya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Gambar tersebut menceritakan manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Energi listrik dapat digunakan untuk menyalakan televisi, lampu, jam dinding, kulkas, dan AC. Berikutnya, tulislah gagasan pokok dari gambar tadi, yaitu manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itulah gagasan pokok dari gambar tadi. Anak-anak, listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lainnya. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Anak-anak, amatilah gambar-gambar berikut ini ya. Perhatikan gambar A dan juga kalian perhatikan gambar B. Amati baik-baik. Pada gambar A, coba kalian lihat ya, apakah kita berhak menyalakan televisi? Nah, jelaskan. Saat tidur, kita tidak berhak menyalakan televisi. Saat tidur, sebaiknya televisi dimatikan agar tidak boros listrik ya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika televisi menyala tetapi tidak ada yang menonton? Akan terjadi pemborosan energi listrik. Selanjutnya, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Jika akan tidur, sebaiknya matikan semua alat elektronik yang tidak dibutuhkan. Lalu, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar A tersebut? Yaitu kita harus memanfaatkan energi listrik dengan bijaksana ya. Jangan boros energi listrik karena akan merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya, kalian tadi sudah amati gambar B. Jawab pertanyaan berikut ini ya. Apakah kita berhak menyalakan televisi? Coba kalian jelaskan. Ya, kita berhak. Melalui televisi, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan juga hiburan. Lalu, apa manfaat kita menonton televisi bersama-sama anggota keluarga? Yaitu akan menambah kedekatan antar anggota keluarga. Berikutnya, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton televisi sendiri-sendiri? Yang akan terjadi adalah tidak adanya kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga karena setiap orang bersikap individual atau masing-masing. Nah, anak-anak, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar B itu? Hal baik yang dapat kita contoh dengan menonton televisi bersama-sama anggota keluarga adalah menonton televisi dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan juga kedekatan antar anggota keluarga. Berikutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Berdampak pada berkurangnya pasokan listrik ya, sehingga akan terjadi kekurangan energi listrik. Apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Coba kalian jelaskan. Ya, benar sekali. Ketika kita tidak menghemat energi listrik, akan memengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik, karena energi listrik akan cepat habis dan akan mempengaruhi orang banyak dalam memperoleh haknya atas listrik.
Berikutnya, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Karena sebagai manusia, kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu ya, sehingga seimbang antara hak dan kewajiban, agar tidak akan menimbulkan masalah. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Yang harus kita lakukan antara lain, gunakan peralatan yang bersifat hemat energi. Matikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan lagi. Lalu gunakan sesuai kebutuhan saja ya. Gunakan lampu hemat energi yang terang dengan watt kecil. Kita juga tidak boleh berlebihan dalam penggunaan listrik dan hindari sifat boros karena akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Anak-anak sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan, itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.